Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Guru. Ya, pada video berikutnya kali ini. Ya, semoga kita tetap diberi kesehatan, selamatan, ya, dalam masa-masa pandemi ini. Ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran atau kegiatan pada hari ini, yaitu kita melanjutkan tema 2 kemarin. Ya, untuk hari ini, untuk saat ini, ya, kita belajar ayo membaca, ya, dibuka buku tema 2-nya halaman 55 ini. Y, halaman 55. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam. Ya, tentunya kalian sudah pernah mendengar sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, karena itu kita bahas, kita ulas pada kesempatan kali ini. Kita ulas untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tentunya karena sudah tahu. Sebelumnya kita membaca dulu dari buku tema ini. Yang pertama ini. Ayo membaca halaman 55. Nah, ini dibaca. Saat sedang belajar bersama rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat, seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkannya pada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya pada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, ini. Dari bacaan ini tentunya kalian bisa menyimpulkan, ya. Ada berapa? Coba, ada berapa paragraf? Alinea dari bacaan ini ada berapa? Ada dua paragraf. Tentunya dari dua paragraf ini kalian bisa mengetahui kalimat utama atau paragraf utama dari paragraf utama dari kedua alinea. Kalimat utama, ya. Bisa kalian cari sendiri nanti. Nah, dari bacaan tadi dapat kita simpulkan bahwa ada tanaman. Nah, ada tanaman tadi kalau di bacaan tadi tanaman jahe di belakang rumah Lani. Nah, berarti itu adalah suatu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan rumah Lani. Salah satunya adalah jahe. Lah, apakah tumbuhan yang lain tidak, Pak Guru? Iya, sama, bisa. Misalkan pisang, misalkan ketela, misalkan selain jahe cengkeh, durian, buah-buahan dan sebagainya. Itu termasuk juga sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu suatu contohnya seperti itu. Kita lanjutkan. Tahukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh merupakan contoh sumber daya Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contohnya sudah ada ini, ya. Temulawak, kunyit apa tuh? Kunir, ya, kunir. Jahe, bawang putih, kencur, cengkeh. Kalau bawang putih itu di sekitar sini jarang, ya. Paling banyak itu daerah agak tinggi di pegunungan. Misalkan di Sarangan dan sebagainya, Laosan itu banyak bawang, ya. Kalau mungkin di daerah bawah itu banyak yaitu bawang merah. Nah, coro Jawane berambang. Nah, itu. Nah, ininya beberapa sumber daya tadi sudah kalian kenal, sudah kalian pernah lihat, ya. Fungsi-fungsinya juga kalian tahu. Misalkan temulawak fungsinya apa? Nah,
kunyit, kunir, fungsinya apa, jahe, kencur. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, coba kalian tugasnya yaitu mencari sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, ya. Kemudian kalian ambil contohnya. Jadi misalkan sumber daya kalau di sini cengkeh, ya. Ambil segenggam cengkeh, ya, segenggam cengkeh, kemudian ditaruh di dalam kertas. Nah, nanti prakteknya adalah tugasnya adalah praktek menyebutkan fungsinya. Jadi misalkan kalau di sini apa itu sumber daya alam yang paling banyak apa, cengkeh misalkan, cengkeh, ketela. Nah, itu kamu kalau ketela dipotong sedikit, nah nanti contohnya nah, membuat video dipraktekkan sambil misalkan ini ketela, ya, misalkan ini ketela, kamu praktekkan ini ditunjukkan begini, kemudian dijelaskan ini adalah ketela pohon, banyak dimanfaatkan oleh warga desa Dileng. Nah, warga desa Dileng banyak memanfaatkan ini dengan digoreng ataupun direbus atau dibuat gedok dan sebagainya. Terus ganti yang lain, misalkan cengkeh. Nah, ini namanya adalah cengkeh. Ini adalah fungsinya untuk bla 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 dan sebagainya. Nah, itu kalian jelaskan satu persatu bahan tadi lah, minimal adalah 5 bahan. Jadi 5 bahan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Boleh cengkeh, boleh temulawak, boleh jahe, kunir, pisang, mungkin ketela yang ada di sekitar kalian, ya. Yang ada di sekitar kalian apa, ya, itu. Jadi nanti pembuat video kamu duduk, kemudian bahan-bahannya disiapkan di depan. Jadi bahan-bahannya disiapkan misalkan seperti ini, ya. Misalkan seperti ini bahan-bahannya ini cengkeh, ini pisang, ini ketela, ini temulawak misalkan. Nah, ini disiapkan di depan, ya. Disiapkan di depan. Kemudian baru nanti dijelaskan satu persatu, ya. Minimal 5 bahan, ya, 5 bahan. 5 bahan minimal. 5 bahan, ya. Sudah, ya? Sudah jelas? Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan pada Pak Guru melalui WhatsApp atau Japri Pak Guru, ya. Sudah, ya? Nah, kalau sudah, saya sudahi dulu pertemuan kali ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian, ya. Bisa kalian praktikkan nanti di rumah, ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan Pak Guru atau mungkin bertanya pada orang tua kalian juga boleh, ya. Fungsi-fungsinya apa boleh, ya. Nah, kalau sudah, saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.